Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan melakukan analisis kasus ke-PU-an dan promoting the culture dengan tema nilai berakhlak yaitu kolaboratif. Kasus yang akan diangkat pada kesempatan kali ini yaitu terkait proyek infrastruktur terhambat konflik daerah. Selanjutnya, kami kelompok 7 terdiri dari Ridho Andutariansyah, Rizky Alam, Rizky Niandi Nabila, Rika Rositasari, dan Sabrina Ataya Putri. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan latar belakang akan dijelaskan oleh Mas Eki. Baik, terima kasih. Jadi untuk latar belakang proyek pembangunan jalan di Kalimantan Utara dan Papua sangat penting untuk membuka akses, meningkatkan konektivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Namun, pelaksanaannya tertunda akibat konflik wilayah dan situasi keamanan yang tidak kondusif. Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga sosial dan keamanan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor seperti antar pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, kontraktor, dan masyarakat sangat diperlukan agar proyek dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Next. Dan untuk rumusan masalahnya ini ada tiga. Satu, bagaimana dampak konflik terhadap proyek infrastruktur? Yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat? Dan tiga, bagaimana peran nilai kolaboratif dapat menjadi solusi? Next, kita masuk ke pihak yang terlibat. Di sini ada 5 yang kita tampilkan. Pertama adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai institusi pengampu pembangunan infrastruktur nasional, Kementerian PU memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan proyek pembangunan, termasuk di daerah perbatasan dan wilayah rawan konflik. Yang kedua ada TNI eh, yang diajak bekerja sama untuk melakukan pengamanan terhadap proyek di daerah rawan konflik melalui nota kesepahaman atau MOU. Yang ketiga, pemerintah daerah berperan sebagai mediator antara pemerintah pusat, kontraktor, dan masyarakat, membantu meredam konflik lokal serta memastikan proyek sesuai kebutuhan daerah. Yang keempat adalah kontraktor atau pihak yang bertugas melaksanakan pembangunan fisik sesuai kontrak sekaligus menjalin koordinasi dengan aparat dan pemerintah agar pekerjaan berjalan lancar. Yang terakhir adalah masyarakat lokal sebagai mitra penting dalam pelaksanaan proyek melalui komunikasi dan kerjasama yang baik. Masyarakat setempat dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan, mendukung kelancaran pekerjaan, serta memastikan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Baik, next silakan dilanjut. Baik, selanjutnya merupakan bentuk pelanggaran. Jadi, apa sih dari kasus ini pelanggaran terhadap nilai kolaboratif itu? Jadi, yang pertama, kolaborasi ini tuh tambah reaktif, muncul setelah proyek itu mandek, bukan sebagai langkah preventif gitu ya. Yang kedua, keterlibatan pihak lokal atau masyarakat, pemerintah daerah tidak disebutkan, yang menandakan lemahnya kolaborasi dengan aktor lokal. Selanjutnya yaitu dampak dari pelanggaran nilai kolaboratif ini sendiri, yaitu yang pertama, proyek tentunya akan tertunda, sehingga akses dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan ini tertunda juga. Selanjutnya, isolasi wilayah tetap terjadi, menghambat mobilitas, distribusi barang atau jasa, serta layanan publik, terutama di daerah perbatasan. Yang terakhir, kegagalan engagement lokal meningkatkan risiko konflik lebih lanjut, dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gagasan alternatif untuk kira-kira menyelesaikan dari nilai kolaboratif ini yang sejak awal sudah dilanggar gitu ya. Nah, yang pertama alternatifnya yaitu pendekatan pra perencanaan inklusif. Dalam hal ini melibatkan masyarakat lokal sejak awal yang untuk mengidentifikasi risiko konflik. Yang kedua ada perluasan kolaborasi multi aktor. Jadi tidak hanya TNI, tapi juga melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat atau perwakilan masyarakat sebagai co-owner dari proyek ini. Yang ketiga ada skema kolaborasi sisi lokal, swasta dan juga desa.
Hal ini tuh mirip model di Kaltara, provinsi bersama sektor swasta di mana masyarakat ini berperan sebagai pengawas. Dan yang terakhir yaitu pendekatan keamanan berlapis, yang mana ada koordinasi dengan kepolisian, tokoh adat, dan juga organisasi masyarakat sebelum TNI ini turun tangan untuk pendekatan yang lebih sensitif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada eh, konsekuensi dari gagasan alternatifnya. Yang pertama, pendekatan pra-perencanaan inklusif. Konsekuensi positifnya itu masyarakat merasa dilibatkan, jadi muncul rasa memiliki. Kemudian, resiko penolakan atau konflik sosial berkurang, lalu proyek lebih mudah dieksekusi karena ada dukungan moral dan sosial dari masyarakat lokal. Kemudian juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Yang kedua, eh, kolaborasi multi aktor. Konsekuensi positifnya itu keputusan proyek lebih transparan dan berlegitimasi tinggi. Kemudian potensi benturan kepentingan lebih mudah diatasi karena ada forum komunikasi bersama. Yang ketiga, konsekuensi dari skema lokal swasta desa. Masyarakat lebih percaya karena ikut mengawasi yang mana dapat meminimalkan penyimpangan, lalu adanya distribusi tanggung jawab, lalu juga beban anggaran pemerintah lebih ringan karena ada dukungan swasta, dan hasil pembangunan lebih tahan lama atau berkelanjutan karena ada rasa memiliki dari semua pihak. Yang terakhir, konsekuensi positif dari pendekatan keamanan berlapis, yaitu pengamanan lebih humanis karena pendekatan sosial kultural, bukan hanya militeristik. Kemudian, resiko eskalasi konflik menurun karena masyarakat melihat aparat sebagai mitra, bukan ancaman. Lalu, proyek bisa berjalan lebih aman dan lancar, dan terbangun kepercayaan antara aparat negara dan masyarakat lokal. Selanjutnya tentang membangun budaya berakhlak atau promoting the culture dari kasus ini, yaitu penekanan pada keterbukaan atau transparansi. Setiap tahapan proyek harus jelas, terbuka dengan dialog yang inklusif, lalu ada etika kolaboratif. ASN perlu mengutamakan penghormatan terhadap masyarakat, bukan dominasi atas wilayah atau proyek. Lalu ada responsif dan adaptif. Kita dituntut untuk mendengarkan, melibatkan, lalu bertindak berdasar kebutuhan lokal. Dan yang terakhir ada etika keamanan, yaitu penggunaan TNI atau aparat keamanan harus bersinergi dan berprinsip baik, bukan bermotif dominasi. Lalu, keterkaitannya dengan konsep ASN berhalak. Yang pertama ada dari tema ASN netral dalam politik, yaitu kolaborasi dengan lokal dan pihak swasta atau dewan masyarakat harus bersih dari kepentingan politik, menjaga objektivitas diambil berdasarkan kebutuhan real masyarakat. Lalu ada tema ASN adaptif dalam teknologi. Di sini ASN perlu memanfaatkan teknologi komunikasi seperti pertukaran data atau konsultasi daring untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dan transparansi. Lalu ada tema ASN berintegritas. Di sini proyek harus dijalankan dengan komitmen kejujuran, akuntabilitas, dan akhlak tanpa mementingkan anggaran atau tekanan sesaat. Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu kasus ini membuktikan bahwa proyek infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga dibutuhkan budaya kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, kontraktor, dan juga masyarakat. Kemudian kesimpulan yang kedua, nilai kolaboratif belum maksimal diterapkan, sehingga hal ini memunculkan dampak negatif yang serius. Salah satunya adalah terhambatnya akses wilayah dan pembangunan infrastruktur. Berbagai solusi seperti pendekatan inklusif, kerjasama multi aktor, dan pendekatan keamanan berlapis dapat dilakukan untuk memperbaiki permasalahan ini.
Kemudian, budaya berakhlak dan karakter ASN yang netral, adaptif, dan berintegritas menjadi fondasi bagi pelaksanaan proyek yang adil dan berkelanjutan. Nah, demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.